Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Seorang warga Karawang, Jawa Barat curhat di media sosial baru-baru ini. Jadi curhatannya ini pemirsa adalah terkait dengan dana bansos yang disunat oleh Ketua RT. Jadi dalam aduan yang viral ini disebutkan lokasi kejadian dugaan penyunatan bansos terjadi di Desa Pisang Sambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Jadi pengunggah curhatan itu menyebutkan bila penerima manfaat hendak mencairkan dana bansos dan mengambil kartu ATM harus bayar dulu ke ketua RT masing-masing ya. Jadi meski tidak disebutkan jumlahnya berapa, kabar yang santer beredar adalah sekitar 20.000 hingga 100.000 rupiah untuk dikutip oleh ketua RT. Nah, seorang ketua RT menyangkal tudingan tersebut. Ia menyebutkan hanya minta dana sukarela untuk ongkos jalan aja. Waduh, satu orang 20.000 sampai 100.000 dikali satu RT itu berapa ya? Nah, berapa kakak tuh? Masih ada aja ya pungli-pungli ini, semoga bisa ditindaklanjuti. Iya. Ya, kita ke kabar berikutnya pemirsa. Ini masyarakat penerima bansos di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu memilih untuk mundur sebagai penerima bansos karena tidak bersedia rumahnya ditempel ada stiker penerima bansos ya. Jadi dalam verifikasi sesuai data yang tercantum di Dinas Sosial, seluruh rumah warga penerima bantuan ini akan dipasang stiker. Stikernya bertuliskan keluarga miskin penerima bansos. Ini sebagai tanda bahwa keluarga tersebut merupakan warga yang kurang mampu dan juga penerima bansos. Menariknya, ternyata saat petugas ke lapangan ke rumah-rumah warga, ini mendapati beberapa keluarga yang terdaftar ini tidak cocok dalam kriteria penerima bansos. Lantaran kondisi ekonominya, rumahnya bagus, memiliki kendaraan roda 2 bahkan roda 4. Di hadapan petugas juga warga menyatakan mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena tidak ingin rumahnya dipasangi stiker bertuliskan keluarga miskin. Sementara itu data dari Dinas Sosial Kabupaten Kepahyang menyebutkan 500 warga dari 21.000 lebih penerima telah menyatakan mengundurkan diri. Jadi mungkin akan bertambah kali ya, karena kan semakin banyak verifikasi, semakin banyak datang ke rumah warga, akhirnya mau ditempel ya mungkin malu, segan gitu kan. Ini menjadi cara yang bagus juga ya untuk update data dan harapannya adalah itu tujuan untuk penerima bansos bisa tepat sasaran kepada masyarakat miskin. Dan kita akan membahasnya, ini sudah bergabung juga bersama kami Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Assalamualaikum, selamat pagi Gus Ipul. Waalaikumsalam, Mbak Ratia, Mas Reza ya. Nah, itu kalau kita lihat tadi masyarakat banyak yang keberatan ditempelin stiker keluarga miskin penerima bansos. Anda ngelihatnya gimana? Ini sudah yang tepat atau belum? Pertama-tama bahwa ini adalah tindak lanjut dari Inpres nomor 4 tahun 2025. Di mana sekarang pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo menuju menggunakan satu data Indonesia, yaitu data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Inilah satu-satunya data yang harus dijadikan pedoman oleh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah pemberian bantuan sosial atau bansos ya. Ini yang pertama dulu. Yang kedua, tindak lanjutnya itu adalah melakukan pemutakhiran. Lembaga yang diberi mandat untuk mengelola data ini adalah Badan Pusat Statistik BPS. Jadi tidak ada lagi kementerian lembaga yang memiliki data sendiri-sendiri. Semua dikelola oleh BPS. Dulu Kementerian Sosial memiliki namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, ini data ini sudah kita alihkan ke BPS untuk dilakukan pengukuran, untuk dilakukan verifikasi validasi. Sehingga dalam kerangka untuk membuat data ini makin akurat diperlukanlah pemutakhiran.
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota dan juga tentu dengan BPS Kabupaten Kota beserta seluruh pendamping yang kita miliki terus-menerus selama 6 bulan terakhir ini melakukan pemutakhiran, uji petik ke lapangan, mendatangi rumah-rumah yang selama ini telah menerima bansos bertahun-tahun dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat ya apa yang terjadi di Kepahyang, Bengkulu maupun di tempat-tempat lain, itu adalah inisiatif daerah untuk memastikan data-data yang ada ini memang sesuai yang di lapangan. Kenapa? Karena ditengarai selama ini bansos itu tidak tepat sasaran. Sebagian diantaranya tidak tepat sasaran. Bahkan ditengarai kalau yang bansos dari Kementerian Sosial itu ditengarai 40% tidak tepat sasaran. Nah, untuk itu ini adalah menjadi bagian dari pemutakhiran data itu. Nah, daerah punya cara sendiri-sendiri, punya model dalam rangka pemutakhiran. Salah satu diantaranya yang sekarang lagi ramai dibicarakan itu adalah pemasangan stiker keluarga miskin atau keluarga penerima bansos sebagai tanda bahwa keluarga tersebut memang telah memiliki kriteria. Saya kira inilah intinya itu, Mbak. Ya, Pak Menteri, kalau misalnya tadi dikatakan ini sebagai inisiatif dari daerah masing-masing untuk melakukan verifikasi data langsung ke rumah-rumah warga begitu ya Pak. Nantinya dari kementerian apakah akan mendorong ini akan berlaku untuk seluruh Indonesia? Jadi verifikasi dapat dilakukan oleh RT setempat, RW setempat. Lantas bagaimana untuk juga memastikan data-data penerima bansos yang mengambil dananya dari PT POS? Nanti akan seperti apa? Ya. Apakah juga dari kementerian bisa memilah-milih apakah memang yang dari PT POS ini benar-benar semua tepat sasaran atau tidak? Nah, ini pertanyaan yang baik sekali ya. Yang pertama ini memang pemutakhiran secara nasional. Jadi hari-hari ini kita sedang melakukan pemutakhiran nasional untuk persiapan bantuan langsung tunai akhir tahun atau triwulan keempat, Oktober, November, Desember. Selama ini yang terima bantuan dari Kementerian Sosial itu sekitar 20 juta KPM. Atas kebijakan Presiden, penerima bansos di akhir tahun ini ditambah sampai 35 juta KPM. Jadi kenaikannya cukup signifikan ya dengan anggaran yang juga ditambah cukup besar. Alokasi anggaran setahun 2025 ini sebelumnya 75 triliun. Nah, sekarang dengan tambahan dari BLTS atas kebijakan Presiden ini sekarang secara keseluruhan yang lewat Kementerian Sosial itu 110 triliun. Nah, untuk itulah maka kami bekerja sama dengan daerah untuk melakukan pemutakhiran dalam bimbingan atau dalam koordinasi dengan Badan Pusat Statistik. Jadi ini adalah memang pemutakhiran secara nasional yang telah kita mulai minggu lalu. Nah, dalam praktek pemutakhiran uji petik ke lapangan atau ground check ini, masing-masing daerah punya cara. Masing-masing daerah punya cara, salah satunya ya seperti yang sekarang tadi kita ceritakan itu lagi rame, itu adalah pemasangan stiker. Tapi ada daerah juga yang tidak melakukan pemasangan stiker, tapi ada beri tanda-tanda yang lain. Itu adalah memang inisiatif daerah. Gitu. Kemudian yang kedua, penyalurannya ada dua, lewat Himbara dan lewat PT POS. Semuanya itu langsung diterima oleh keluarga penerima manfaat yang datanya memang memenuhi kriteria. Kalau yang melalui bank milik pemerintah itu bisa datang ke kantor bank masing-masing. Atau yang kedua bisa jadi nanti bank tersebut akan mengumpulkan di kelurahan atau di kecamatan. Nanti bank akan datang ke sana itu untuk membawa layanan khusus bagi penerima bansos di komunitas tertentu. Sementara yang lewat PT POS ini ada biayanya. Kalau yang lewat Himbara tidak ada biaya, sementara yang lewat PT POS ini ada biayanya. Nah, kalau di PT POS ada 3 cara. 1, datang ke kantor pos. 2, bisa jadi sama, datang ke
kelurahan atau di tempat-tempat yang disepakati dengan memberikan bantuan berbasis komunitas. Baru yang ketiga, bagi yang lansia, penyandang disabilitas yang tidak memungkinkan datang ke kantor pos atau ke kantor kelurahan, ya, di samping lansia dan disabilitas juga di daerah-daerah 3T yang memang secara infrastruktur belum disentuh oleh perbankan, maka PT Pos akan mendatangi rumah-rumah keluarga penerima manfaat. Apa keuntungannya kalau lewat pos? Kalau keuntungannya lewat pos itu kita memperoleh kondisi mutakhir penerima manfaat, karena biasanya PT Pos di samping menyalurkan, mereka berikan dokumentasi berupa foto-foto rumah atau aset-aset dari keluarga penerima manfaat. Nah, hari ini saya ulang sekali lagi, kita sedang proses pemutakhiran untuk yang BLTS, bantuan langsung tunai. Dari hasil koordinasi semalam saya dengan BPS, maka data yang sudah terverifikasi ada 16 juta lebih keluarga penerima manfaat yang reguler yang dinyatakan telah memenuhi syarat. Sementara dari 18 juta itu penerima yang baru sebagai bagian perluasan penerima manfaat, dari 18 juta itu sudah kita verifikasi 14 juta, 10 juta lebih diantaranya telah dinyatakan layak menerima, dan sisanya sekitar hampir 4 juta itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, tentu hasil verifikasi ini akan divalidasi ulang, akan diukur ulang oleh BPS. Hasilnya baru kita jadikan pedoman untuk penyaluran bansos pada tahap keempat ini. Ini adalah bagian dari bentuk konkret usaha pemerintah agar bantuan-bantuan ini bisa tepat sasaran. Maka kami sungguh sangat berterima kasih jika ada KPM, keluarga penerima manfaat, yang dengan kesadaran sendiri menyatakan untuk tidak mau lagi menerima bansos. Ya, oke. Baik, Pak Menteri, mungkin saya minta tanggapan Pak Menteri. Tadi kita punya informasi dari Karawang, Jawa Barat, ada warga yang cerita bahwa ketika mereka mengambil ATM, itu harus dipotong biayanya 20.000 sampai 100.000 rupiah per orang. Tanggapan Anda gimana? Oleh Ketua RT-nya, Pak. Iya, betul. Jadi ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Ini cukup memprihatinkan. Masih saja ada oknum-oknum yang pungli. Karena sesungguhnya proses penyaluran ini pada dasarnya langsung dikirim, langsung diterima oleh keluarga penerima manfaat. Tapi kadang ada saja memanfaatkan kesempatan untuk mencoba-coba ya mengelabui keluarga penerima manfaat. Tadi dengan cara sukarela 20.000 atau 10.000 atau jual fotokopian atau juga keperluan-keperluan lain gitu. Yang semuanya itu sesungguhnya sangat dilarang oleh ketentuan-ketentuan yang ada. Saya sampaikan Kementerian Sosial sendiri telah memberikan di tahun 2025 ini peringatan kepada hampir 500 pendamping yang ketahuan, yang tercukupi bukti-buktinya telah mengelabui keluarga penerima manfaat. Dari 500 yang kita beri peringatan, hampir 500 ya pendamping yang kita beri peringatan itu, sekitar 200 peringatan pertama, sekitar 250-an juga peringatan kedua, dan yang terakhir pemberhentian kita lakukan kepada 49 pendamping. Maka kami ingin sampaikan, kami mohon kepada seluruh petugas ya, baik RT, RW maupun juga pendamping, untuk benar-benar memperhatikan seluruh ketentuan yang ada dan memang dilarang untuk melakukan pungli. Ada 2 jalur untuk melakukan pemutakhiran. Pertama lewat RT, RW, nanti kelurahan, dan terus ke Dinsos ditandatangani oleh Bupati Wali Kota, atau lewat jalur aplikasi Cek Bansos yang di situ ada usul sanggah. Jadi sekali lagi kita terus membuka semacam kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, maka kita memperkecil peluang pungli.
Ya Pak Menteri, mungkin terakhir nantinya sampai dengan Desember targetnya akan berapa banyak penerima manfaat dan saat ini sudah progresif berapa persen Pak? Jadi perlu saya sampaikan ada 2 jenis bantuan di akhir tahun ini merujuk pada kebijakan Bapak Presiden. Pertama adalah penerima bansos reguler yang sudah terverifikasi itu lebih dari 16 juta KPM. Ini yang menerima program Keluarga Harapan dan bantuan sembako, ya, yang langsung dikirim melalui Bank Himbara ke rekening keluarga penerima manfaat. Sementara ada 18 juta lebih itu adalah keluarga penerima manfaat yang baru yang mendapatkan bantuan langsung tunai sementara. Jadi kalau ditambah dua-duanya ini sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat lebih. Kalau satu keluarga punya 4 anggota keluarga itu menyentuh 140 juta jiwa lebih. Nah sekarang kita sedang berproses untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk yang BLTS yang baru 18 juta KPM ini. Nah sementara bagi yang reguler tentu akhirnya mendapatkan tambahan. Di samping mendapat bantuan reguler, juga mendapat bantuan tambahan 300.000 per bulan kali 3 berarti 900.000. Ini juga saya sampaikan sebagai informasi kepada masyarakat. Jika ada keluarga penerima manfaat yang selama ini mendapatkan bantuan sembako setiap bulannya 200.000 ya kali 3 berarti dapatnya 600.000 per 3 bulan sekali. Itu penerima bantuan sembako reguler. Dengan adanya bantuan langsung tunai sementara atau BLTS ini, maka ada tambahan Rp900.000, masing-masing Rp300.000 setiap bulannya. Dengan demikian, keluarga penerima manfaat bantuan sembako mendapatkan 1,5 juta setiap KPM untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Per hari ini, Oke, baik. Terima kasih. Untuk kami tambahkan satu lagi. Untuk untuk penyaluran per hari ini 14 juta KPM sudah kita salurkan untuk yang reguler dan 14 juta lebih KPM untuk yang bantuan langsung tunai sementara. Mohon ini dimanfaatkan dengan baik oleh KPM untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan utama, kebutuhan dasar dari keluarga penerima manfaat, jangan digunakan untuk bermain judol dan lain sebagainya. Yang kedua kepada para petugas, ya. Mari kita jaga supaya tepat sasaran dan tepat jumlah. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak pemirsa. Usaha jeda kami punya informasi di mana di Jakarta telah dibangun instalasi pengolahan air limbah IPAL serta jaringan pipa bawah tanah ini untuk pengolahan air limbah domestik warga Jakarta. Seperti apa kami hadirkan usaha jeda.